Saatnya kita ngopi, geng. Hari ini tema vlognya kita ngopi bareng Obet Bian. Tapi sendirian aja ya, gak perlu untuk berdua ataupun sama teman-teman. Pasti ini aku ngopi loh. Kenapa aku jadi ngopi hari ini, guys? Banyak banget sih ceritanya. Hari ini aku tuh bosan banget loh, geng. Berasa banget rasa bosan ini. Walaupun kita selalu punya semangat, walaupun aku bisa untuk mengatasi yang namanya rasa bosan dengan caraku sendiri, tapi ada kalanya di saatnya, di suatu waktunya, dimana aku tidak bisa untuk menghandle rasa bosan aku, dimana aku tidak bisa untuk menghandle semua rasa yang benar-benar membuat aku itu sepertinya itu malas, down, seperti nggak ada pikiran. Saat berpikir pun terasa tidak nyambung, dan saat membaca buku pun terasa tidak connect. Dan di saat aku membaca ini chat juga terasa malas untuk membaca. Kan mungkin ini dikarenakan dari segi mata juga loh, geng. Kelelahan mungkin ya. Lelah apa? Di zaman corona ini aku tidak bekerja, go. Justru di saat kita tidak bekerja ini loh, geng, kita tidak punya kegiatan, ini juga bisa membuat kita capeknya itu benar-benar berasa. Dan kali ini, geng, aku benar-benar ngopi. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus ada kopi ya, geng? Kopinya juga adalah kopi hitam. Ini adalah presenya aku, dan ini kesukaan aku banget. Kenapa aku selalu pakai kopi hitam? Karena kopi-kopi yang lain itu tidak cocok loh, geng. Apalagi yang kopinya itu ada susunya. Semua itu berasa banget di ulu hati ini, terasa pedih banget. Jadi, geng, kenapa aku lebih menyukai yang namanya kopi hitam? Karena kopi hitam ini adalah bagi aku segalanya yang bisa membangun untuk jiwa aktivitas aku dan jiwa berpikir aku. Buktinya hari ini tadi, geng, dari siang sore sampai ini malam, berasa banget bahwa aku tuh malas banget ngapa-ngapain, malas banget berpikir, malas. Pas membaca buku juga malas, tidak connect tadi. Satu-satunya cara yang kulakukan adalah aku harus minum kopi loh, geng. Meskipun sebenarnya kita minum kopi hitam itu yang paling bagus itu waktunya itu adalah di saat pagi loh, geng. Di antara jam 8 pagi kita minum kopi, di antara jam 8 sampai jam 10. Itu bagus banget loh untuk membangun aktivitas kita benar-benar berasa banget. Soalnya sih aku merasakan banget, karena aku kan tiap pagi itu aku minum kopi. Meskipun aku punya penyakit mah, tapi aku tidak takut, dan aku yakin dengan kopi aku bisa bersemangat. Dan buktinya aku punya semangat tuh, geng. Makanya itu, geng, minum kopi hitam itu aku biasanya itu pagi itu jam 8 sampai jam 10, dan kalau sore itu jam 4 sampai jam 6. Itu bagus. Tapi kenapa malam juga aku perlu? Karena kalau malam ini adalah bagian dari aktivitas aku mengumpul sama temannya itu adalah kopi. Dan juga manfaatnya ada juga sih. Maksud aku tadi masalah kopi hitam ini, manfaat terbesar itu adalah di waktu jam 8 pagi dan sore jam 4. Itu kegunaannya paling bagus banget. Itu yang aku rasakan banget loh, geng. Soalnya kalau setiap aku bosan, pokoknya ada aja di saat-saat aku tidak mood. Di saat tidak mood ini loh, geng, aku berasa banget yang sering aku malas ngapa-ngapain, sering apa-apa. Satunya itu yang membuat aku bisa lebih nyaman adalah kopi loh, geng. Karena berasa banget loh, geng, dalam tubuh aku ini. Di saat aku malas ngapa-ngapain, di saat aku malas bergerak apapun, di saat aku malas untuk ngapain, baca buku atau chat, atau malas berteman, pasti akan ada aja
aroma kopi ini selalu ada loh geng, selalu ada di dalam hidung aku, padahal aku tuh tidak ngopi. Mungkin ya, ini yang namanya tiba-tiba saja aroma kopi ini ada di dalam hidung aku. Ini adalah sebuah isyarat lagi bahwa aku membutuhkan kopi. Karena geng, orang seperti aku paling sering banget merasakan bagaimana ini berasa down, berasa lelah, berasa tidak enak. Jadi di saat itulah aroma kopi itu datang kepada aku. Ini entah kebetulan atau apa geng, atau aku juga tidak tahu apakah ini sebuah candu juga, aku nggak tahu juga. Tapi yang pasti di saat aku malas-malas, di saat aku nggak bisa berpikir, di saat aku pengennya tiduran aja, di saat itu juga aroma kopi itu muncul di hidung aku. Berasa banget tuh geng. Jadi dengan aroma kopi aku jadi semangat tuh geng. Soalnya dengan kopi pun aku bisa berpikir. Buktinya tadi kan sore sampai ini aku tidak ada kegiatan, aku mau ngapain. Ternyata setelah itu entah tidak tersadari ada aroma kopi dalam hidung aku, geng. Oh iya, aku wajib minum kopi ini. Makanya itu, geng, di saat aku minum kopi, semua yang kurasakan beban di dalam tubuh aku, semuanya itu berasa banget ringannya loh. Karena entah seolah apa gitu, kalau aku minum kopi itu gerak aktivitas aku itu langsung naik. Dan kalau kita tidak punya aktivitas kan, kalau kita malas beraktivitas kan, itu kita anggap aja lagi down di saat kita berada di 20%. Dan di saat aku minum kopi, tiba-tiba aja melonjak menjadi 100%, geng. Di sini rasa lelah itu hilang, geng. Hilang banget, sumpah hilang. Dan juga pikiran aku ini langsung fokus tuh, geng. Aku biasanya kalau aku lagi gak mood, di saat aku malas ngapa-ngapain, entah itu karena kan kita yang namanya gak mood, yang namanya kita tidak mood itu biasanya itu tidak didasari dengan segala sesuatu, tapi bisa juga didasari dengan segala sesuatu. Nah ini aku jarang banget untuk didasari segala sesuatu, karena juga tidak ada yang namanya problem. Jadi kepalaku ini sakit banget lagi, sakit. Jadi kalau aku bawa ngopi, sakit kepalaku hilang, mataku menjadi terang, hatiku menjadi enak, pikiranku menjadi luas, aku enak berpikir loh, geng. Buktinya tadi hari ini aku malas ngapa-ngapain, aku maunya apa ya, tidak ada yang chat aku, tidak ada yang DM aku, dan tidak ada yang mau curhat sama aku. Jadi kan aku bingung, aku mau ngobrol ngapain gitu, karena nggak ada yang chat untuk curhat. Jadi geng, di sini akhirnya ya udah aku minum kopi. Aku bikin kopi dengan setelan baju kayak gini, seperti mau ke kafe gitu. Padahal kalau kita ngopi di rumah itu kan kita nyantai, tapi aku yang namanya ngopi, aku selalu harus ditemani oleh rokok. Karena aku merokok itu nggak boleh di dalam rumah, otomatis kan aku harus ngopinya itu di luar rumah, meskipun banyak nyamuk nakal. Tapi bagaimanapun, geng, di saat aku mau minum kopi, aku itu harus pakai celana panjang, baju kayak gini, kita pakai handbody, semuanya untuk menghalau nyamuk. Karena aku kalau digigit nyamuk satu aja aku udah stresnya luar biasa lagi. Dan dengan kopi ini juga, geng, kopi hitam, apa aja deh kopi hitamnya, geng, gak perlu kopi hitam yang mahal-mahal, yang harganya satu gelas sampai 100.000. Mending kopi hitamnya biasa aja, yang murah, kayak yang 500 rupiah. Itu juga lebih enak. Yang penting kita bisa bersyukur intinya. Jadi geng, di sini dengan kopi ini tadi pas aku bikin dengan setelan kayak gini, aku biasanya duduk di samping rumah. Aku sambil merokok, sambil membaca chat, sambil membaca berita, sambil apa. Jadi kan karena kopi ini juga membuat aku semangat. Aura
aktivitasku benar-benar langsung brush, tidak kabur lagi, tapi dia langsung datang. Dan di saat ini juga aku tadi bingung, oh iya, ajak ngeplok aja deh kopinya. Jadi ini pertama kalinya aku ngeplok bersama kopi ya geng. Biasanya aku cuma cerita. Dan dengan kopi ini kan, seperti ceritaku yang sebelumnya, kalian pasti udah tahu dong. Kopi juga bisa membersihkan usus kita, membersihkan isi perut kita. Karena zatnya yang bisa membuat kita BAB dengan cepat. Tapi geng, ingat ya, yang namanya kopi hitam, itu rentan banget dengan orang yang punya masalah penyakit mah. Itu sih, aku ini mah loh geng. Aku ini mah, benar-benar mah. Tapi aku kalau minum kopi, itu aku tidak ingin mencegah apapun itu. Meskipun aku kena mah, gak boleh minum kopi, lalu aku tidak minum kopi, aku gak bisa. Aku gak pengen ada yang namanya pantangan. Jadi yang namanya, ini geng, yang namanya kita mah, lalu kita minum kopi, itu karena kan semuanya gerak tubuh aku langsung lancar, langsung apa-apanya langsung enak, langsung mikirku langsung enak gitu. Jadi dengan kopi aku bisa bahagia. Aku tadi dengan kopi ini juga lagi aku tidak ada pantangan. Jadi bagi kamu yang penyakit mah seperti aku, kalau memang kita minum kopi lalu kita merasa enjoy, badan kita enak dan tidak berasa mahnya itu tidak ada menonjol, jadi kita nyantai. Tapi kalau di saat kita sesudah minum kopi lalu mungkin 1 jam atau mungkin 2 jam berasa mungkin di dalam perut kita ini seperti asam lambung kita itu naik, jangan lupa kita segera minum air putih ya. Air putih 2 gelas loh geng. Karena dengan air putih dia akan memperkecil ruang asam lambung kita. Jadi bisa hilang dengan ke bawah dengan dikeluarkan. Dengan kopi juga geng. Kopi hitam. Ataupun kalian yang kopi apa, terserah, yang penting aku kopi hitam ya. Dengan kopi juga kita bisa mempererat persahabatan kan. Buktinya kalau aku lagi ngecamp, aku lagi ke gunung, aku lagi sampai 5 hari di hutan demi untuk mencapai puncak gunung di Kalsel ini, temannya itu cuma kopi. Jadi kita bisa duduk bareng, kita bercerita, dan kita ya ngapa-ngapain lah dengan kopi. Tapi juga geng, dengan kopi kita juga tidak boleh untuk terlalu berlebihan. Ingat, cukup 1 gelas ya udah, sampaikan 5 jam 6 jam udah. Nah, kalau pengen lagi ya udah silahkan minum lagi. Seperti ini kan kalau pagi, ya kan, pagi jam 8 atau mungkin jam 7 aku minum kopi. Jadi dengan kopi pun kadang-kadang aku bisa gak makan loh geng. Karena ada perubahan sistem apa dalam tubuh aku. Yang biasanya aku itu bisa makan pagi, sekarang itu aku jadi malas entah kenapa. Mungkin karena mah kayak ini kali ya. Tapi dengan ditemani kopi aku langsung kenyang loh. Sampai siang, baru siang aku baru makan. Makanya teman-teman bilang, kok kamu kurusan? Iya. Dulu kemarin itu aku sempat 80 kilo dan sekarang 72 kilo. Padahal aku tidak ada olahraga. Coba mungkin karena makan kurang ya. Punya gizi apa enggak aku ya? Dan dengan kopi juga geng. Ingat, dengan kopi juga setelah kita minum kopi hitam, ampasnya jangan dibuang geng. Kumpulkan. Ampasnya kumpulkan buat di dalam kulkas disimpan. Karena yang aku percaya sih kopi enak untuk dibuat luluran. Bisa membuang semua yang kotor di kulit kita. Jadi digosok-gosokkan luluran dengan kopi. Padahal ampasnya kan bekas, tapi kita simpan di kulkas. Ya udah geng, selamat malam dan selamat ngopi ya. Dadah. Semoga kalian selalu sehat dan kalian tidak ada yang namanya tidak mood. Selalu semangat hidup kalian. Dadah, bye-bye. Tunggu vlog aku selanjutnya ya. Dadah.